Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yaitu terkait dengan konseling pranikah, saya Fariza Umeza sebagai konselor kesehatan reproduksi dan Aulia Rahma Afida sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Kamu jadi lamaran kapan, Ma? Akhir Bulan Desember. ini. Iya. Terus rencana itunya akadnya Habis Lebaran. habis Lebaran. Gimana persiapannya, Ma? Udah berapa persen? Ya sudah hampir selesai. Nah, ini aku ya, Ma, izin memberikan konseling pranikah gitu. Ya. Oke. Udah tahu belum, Ma? Udah dapat informasi gitu belum? Belum. Udah dikit-dikit sih tapi belum lengkap. Kalau cek kesehatan gitu, udah tahu kan, Ma? Udah. Biasanya sebelum nikah itu biasanya cek kesehatan. Iya. Nah, itu biasanya kan mendekati gitu kan, Ma, mendekati akad gitu. Tahu nggak, Ma, itu suntik apa? Belum tahu. Tahu. Jadi kan kalau cek kesehatan itu dilakukan oleh sepasang suami istri. Nah, itu tuh ceknya tuh kayak cek kesehatan, cek kesuburan, cek atau ada penyakit menular apa enggak gitu kan. Nah, biasanya kalau cewek itu wajib cek tetanus namanya atau cek TT. Nah, fungsinya ini selain untuk antibody, juga biasanya itu untuk kan biasanya kalau berhubungan pertama itu kan selaput darahnya robek ya, Ma. Nah, itu biasanya bakteri penyebab tetanus itu masuk. Nah, mengapa kok kita tuh yang cewek ini wajib suntik vaksin sebelum nikah, yaitu untuk menghindari atau sebagai antibody kalau penyakit tetanus ini masuk. Nah, juga menghindari nanti kalau misalkan hamil menularin ke anaknya gitu, Ma. Nah, kalau kan langsung pengennya kalau punya anaknya langsung habis nikah langsung pengen punya anak apa ditunda dulu, Ma? Langsung. Jadi kan kita perlu mempersiapkan kehamilan yang sehat ya, Ma, ya. Tentunya kan direncanakan dengan sebaik mungkin. Bahkan sebelum Rahmani menikah gitu. Nah, saat ini nih udah direncanakan perencanaan kehamilan yang sehat. Udah tahu belum, Ma, apa aja, Ma? Belum sih. Udah pernah denger dikit-dikit tapi belum jelas. Jadi kayak apa aja sih yang diperlukan untuk kehamilan yang sehat. Nah, nih misalnya nih Rahma susu kehamilan Rahma taunya diminumnya setelah nikah atau setelah hamil atau sebelum hamil gitu. Belum tahu, Mi. Taunya kalau hamil itu aja. Iya, susu itu loh, Ma, enak. Oh iya, nah, tahu. itu sebenarnya boleh diminum saat Rahma ini. Saat kita belum nikah pun udah boleh minum. Karena apa? Yaitu kan karena habisnya kan kalau habis nikah itu ada ya susu untuk mempercepat kehamilan. Nah, itu juga bisa diminum sebelum menikah gitu. Nah, itu kan banyak kandungan atau nutrisi yang dipersiapkan untuk ibu hamil gitu, Ma. Nah, terus kalau untuk persiapan kehamilan yang sehat itu ada beberapa macam gitu kan, Ma. Ada kayak misalnya kan persiapan mentalnya, udah siap apa belum, udah siap mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus gitu kan. Nah, Rahmani udah siap belum nih, Ma? Ya, insya Allah. Insya Allah ya, Ma, ya. Terus juga kesiapan fisiknya, Ma. Nah, terus kan kayak menjaga berat badan ideal gitu kan. Terus kayak finansialnya, nanti kita kan pengen ya anak-anak kita tuh besok kayak makanannya semuanya kan kayak tercukupi, ternutrisi gitu kan, Ma. Ini juga persiapan finansial. Terus kayak menjaga kesehatan reproduksi kayak tadi itu, Ma, kan kalau sebelum pernikahan ada cek kesehatan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui apakah ada penyakit menular atau penyakit berbahaya yang ada dalam tubuh kita gitu kan. Nah, selain itu apa aja, Ma? Kayak tadi itu cek masa subur, terus gaya hidup yang sehat, kemudian menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya itu apa aja tuh? Kayak misalnya sering minum kafein, nah itu kan mulai dikurangin. Habis itu kayak alkohol sudah jelas ya, Ma. Terus minum keras.
Rahma ini calon suaminya merokok apa enggak nih? Kira-kira? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya. Karena kalau merokok ini kan udah tahu dampak bahayanya. Nah juga merokok ini bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi kalau bagi pasangan-pasangan yang merokoknya ini kuat, bukan diusahakan yang mengurangi atau menghindari atau memberhentikan kebiasaan merokok karena dapat yaitu tadi infertilitas atau ketidaksuburan. Kemudian apa aja nih kayak kita tuh kan biasanya asam folat ini diminum atau asam folat ini kan bisa tablet, bisa ada pada makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah ini wajib dikonsumsi karena apa? Nah manfaat asam folat ini untuk mengurangi resiko cacat pada bayi, kemudian meningkatkan kesuburan juga, membantu tumbuh kembang janin, mengurangi resiko keguguran atau bayi lahir prematur. Jadi asam folat ini penting ya mana? Asam folat ini bisa berbentuk tablet atau vitamin. Nah kemudian ada pada sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, hati sapi, susu gitu. Nah pokoknya yang lain-lain itu kayak ya kebiasaan hidup sehat, rajin berolahraga, minum putih yang cukup gitu kan. Rahman nih ada yang ditanyain nggak tadi sedikit konseling pranikah dari aku gitu. Apa ya? Kalau kan tadi Umi jelasinnya kan kalau pas hamilnya, terus kalau udah melahirkannya gimana? Ada tips-tipsnya gitu, Mi? Ya, kalau melahirkan kan tentu saja kayak ya perlu semuanya kan perlu disiapkan ya Maya. Jadi sebelum kayak tadi itu kan sebelum kehamilan dipersiapkannya sebelum menikah. Nah ini kayak juga kita sebenarnya tuh kalau pelajaran-pelajaran kayak gini juga harus mencari-carinya tahu tuh nggak hanya pas hamil doang gitu, bahkan sebelum hamil gitu Mbak. Kalau melahirkan gitu ya persiapannya yaitu yang pertama persiapan mental, karena kan biasanya walaupun kita sebelumnya udah siap gitu ya Mbak, setelah kita melahirkan tuh kita belum tentu tahu gitu loh keadaan emosional kita gimana, atau kita tuh bahkan bisa aja yang pertamanya siap hamil malah pas udah melahirkan kena baby blues gitu kan. Nah tentunya semua itu juga kan ada dampingan dari keluarga, dari suami terutama ya Maya. Kan kadang ada tuh habis melahirkan capek-capek, suaminya nggak pengertian, nggak membantuin, itu juga bisa menyebabkan kita kena gangguan mental gitu mah. Kalau persiapan melahirkan ya kita tadi kayak mempersiapkan kesehatan mental, kesehatan fisik, finansial, terus kayak kita juga mencari tahu sebelum-sebelumnya nih apa saja yang dipersiapkan sebelum melahirkan gitu mah. Oh, oke. Ada lagi nggak mah? Udah, Mi, cukup. Udah. Sebelumnya makasih ya Maya. Kalau ada yang ditanyain bisa berlanjut gitu kan. Ya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.